dengan anak-anak itu saya seringkali jalan kadang-kadang hanya eh, berdua gitu. Kemudian kadang-kadang kami ya tadi misalnya apa outbound bareng, saya dengan anak cowok juga begitu dan sebagainya. Nah, satu Pak Jarot yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah saya menetapkan standar dia ketika anak-anak saya melihat saya, istri saya gitu ya, apakah mereka melihat bahwa saya menerapkan standar yang terlalu tinggi? Ini menjadi beberapa pertanyaan saya dalam beberapa waktu belakangan ini. Contohnya tadi siang. Tadi siang itu anak-anak yang paling dewasa saya itu WhatsApp dengan saya. Dia ceritalah mengenai pacarnya. Kemudian dia WhatsApp gini, oh iya, terus satu lagi, ini bahasa kata-kata dia ya ke saya waktu dia curhat. Oh iya, terus satu lagi. Aku kemarin ngomong sama Franz. Franz, untuk masalah standar laki-laki, aku tuh selalu melihat papaku. Jadi aku akan selalu compare kamu dengan papaku. Aku cerita dari A sampai Z ke papa. Nah, masalahnya sampai sekarang gue masih 50-50 sama kamu. Aku nggak tahu kamu bisa menyamai papa atau enggak. Hal ini Pak Jarod, satu pihak saya senang. Tapi satu pihak saya begini, kenapa? Karena yang saya khawatir, anak saya menempatkan standar tinggi melihat papanya, tapi satu pihak, kalau dia nggak capai itu, saya khawatir frustasi. Dia lanjutkan gini, mau tanya tentang bisnis dia ngerti, mau tanya tentang iman dia ngerti. Aku takut, aku cerita ke papa, selalu ada, waktu aku takut, aku cerita ke papa, selalu ada jalan keluar. Jadi kalau expectation aku ke kamu tinggi, ya karena standar laki-laki yang papa aku buat itu yang tinggi. Nah, pertanyaan saya Pak Jarod adalah, apakah saya menempatkan standar terlalu tinggi? Ada kekhawatiran dalam hati saya, karena ini dengan anak cowok pun sama juga. Waktu itu kami lari pagi, dia bilang, Pah, mama itu membuat standar kita tuh tinggi sekali. Jadi setiap kali dia lihat wanita, standarnya mamanya. Ini satu pihak, ya saya hanya bilang kepada tadi, misalnya saya bilang kepada anak saya, Sharon, kamu jangan lihat papa yang sekarang. Lihat papa 30-40 tahun lalu, sama kacaunya. Jadi jangan di-compare seperti itu. Tapi satu pihak tetap ada muncul dalam hati saya, apa terlalu tinggi standarnya. Saya khawatirkan ketika mereka tidak melihat itu di pasangan mereka, mereka jadi frustasi. Nah, bagaimana cara ngatasinya Pak Jarod? Ini terus terang saya minta pertanyaan pertama karena itu mengganjal beberapa waktu ini soalnya. Makasih Pak Jarod. Ya, sebenarnya bukan soal standar ya. Standar sih boleh, malah bagus kalau anak itu pengen punya eh, anak perempuan pengen punya pacar atau suami nanti seperti ayahnya, dan anak laki-laki pengen punya pacar atau istri seperti mamahnya. Artinya mereka melihat teladan, melihat figur bahwa ayah dan ibunya adalah figur yang dituju. Jadi tergantung gini, anak saya kan juga 3 ya. Anak saya nomor 1 memang dari wajah campuran, tapi suka tampil kayak saya. Jadi pembicara coach kayak saya. Nah, itu wanita. Maka dia cari suami justru yang karakternya seperti istri saya. Tapi anak saya ini perempuan. Dia tahu bahwa anak saya perempuan ini dia suka tampil kayak saya, kreatif kayak saya. Nah, kalau cari yang kreatif juga nanti pasti berantem gitu ya. Dia lihat bahwa kita ini suami istri berbeda tapi saling melengkapi, maka dia wah, kalau aku dari cari suami berarti malah kayak mama dong, yang stabil, yang tenang, yang begini. Jadi itu bahkan bisa pola terbalik. Tapi anak saya yang laki-laki itu benar pragmatik kayak istri saya, ya, tenang, kalem, setia, tidak banyak ide, tapi baik hati. Nah, dia mulai berpikir kayak ini malah kayak kebalikan. Aku nanti berarti kalau cari istri yang karakter gini-gininya kayak papa. Ini mereka bisa berpikir kebalik. Nah, itu karena memang kondisinya anak saya perempuan kayak saya, anak saya laki-laki sifatnya lebih kayak istri. Ya. Kalau dari sisi karakter, tapi bisa juga dari sisi yang lain, misalnya
anak saya perempuan gitu ya juga punya nilai bahwa dalam hal ini aku pengen laki-laki yang takut akan Tuhan kayak papa, yang komitmen kayak papa, yang rajin kayak papa. Jadi dalam beberapa hal memang dia pengen seperti saya. Nah, itu kalau Bapak Ibu punya anak seperti itu, menurut saya itu justru bagus. Ya, cuma, nah tadi jangan menjadi standar yang tertinggi itu tinggal ditambahkan aja, karena itu nggak salah sebenarnya. Pelajaran begitu nggak salah. Justru itu namanya anak menggunakan orang tua sebagai figur, bahkan sebagai target. Kalau saya pergi sekeluarga ya, jadi misalnya saya dengan 3 anak, waktu itu anak saya belum menikah, sekarang sudah menikah, tapi waktu itu anak saya masih pacaran, dan anak saya di Singapura dengan pacarnya, sekarang udah menikah, tapi dulu ceritanya pas waktu mereka belum menikah, kita pergi bareng-bareng gitu ya. Nah, kan saya di depan anak-anak juga kadang-kadang kita ada pergi misalnya di Singapura tuh pergi ke park, ke taman, kadang mereka bertiga ngobrol, berempat sama waktu itu masih calon mantu, gitu ngobrol gitu, lalu saya sama istri kadang ya kita berdua dulu ya, saya pergi sama istri foto-foto di mana, bikin video klip, syuting, rupanya anak nguntil gitu gigitin. Dari jauh kita dipotret gitu ya, bagaimana kita mesra gitu, lalu mereka upload ke akun mereka gitu ya, dengan captionnya itu adalah target goal gitu. Jadi nanti kalau mau nikah kayak mereka begitu. Nah, itu kita artinya jadi figur. Nah, paling yang kita tambahkan tuh begini. Tadi yang saya senang dengan Bapak tadi udah betul. Kamu jangan lihat Bapak sekarang, tapi lihatlah 30 tahun yang lalu. Atau bisa juga dibalik. Kalau kamu sekarang cari pacar dan kamu dapat yang takut akan Tuhan, begini yang paling fondasi, ini udah benar. Kalau saat ini pacar kamu umur misalnya 25 atau 30. Nah, Papa kan sekarang udah 55. 25 tahun lagi mungkin dalam hal yang lain ya akan jadi sama bahkan lebih. Mungkin Papa sekarang problem solvernya kuat banget ya karena kan punya pengalaman, jatuh bangun dalam bisnis, pernah usaha ini, pernah ditipu ini, sehingga sekarang waduh lihat muka penipu peka dah. Model begini penipu nih nggak salah nih, bener kan? Tahu dari mana gitu kan? Nggak ada ilmunya itu gitu ya. Nah, kepekaan, mungkin jago analisa, mantu kita, anak kita lebih hebat, tapi kepekaannya kurang. Nah itu kan butuh waktu, butuh pengalaman, atau mungkin juga kedewasaan dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Tapi ada dasar-dasar yang kayak takut akan Tuhan, integritas, tidak bohong, komitmen pada pelayanan, ya komitmen pada keluarga, bagaimana dia menghormati ayah ibunya. Ketika nilai-nilai itu sudah dapat dan sudah pacaran, apalagi kita sudah setuju gitu ya. Anak-anak saya juga sebenarnya, anak-anak saya tidak akan nembak dan tidak akan terima tembakan orang lain sebelum dia minta izin ke kita. Waktu PDKT pun anak-anak kita udah biasa kasih fotonya dulu, kasih ininya dulu gitu. Jadi mereka konsultasi sehingga tidak akan terjadi mereka jatuh cinta kita ngelarang gitu ya. Karena sebelum melangkah pun mereka ada konsultasi. Nah, kalau mereka sudah langkah masuk dalam dating pacaran, artinya udah melewati proses dari awal gitu ya. Nah, kita sebenarnya udah tahu bahwa fondasinya udah benar. Malah nanti kalau anak misalnya berantem mau putus gitu ya berantem itu wajar. Kamu menjadi mengenal satu dengan yang lain. Kamu berantem, menyesal, mendapat dia. Enakan dong udah dapat aku atau segala macam pergumulan batin lainnya. Nah, kita bisa menguatkan bahwa dia tidak setinggi seperti papa mama sekarang karena memang belum ya. Papa misalnya penguasaan diri ya kan udah umur. Anak muda hormon masih banyak gitu ya. Jadi kita ajak mereka juga untuk realistis, berpikir realistis sehingga kalau misalnya nih mereka pacaran mau putus gara-gara hal yang misalnya dia anggap tuh penting, tapi kita orang tua bisa mikir bahwa sebenarnya itu nggak penting banget kok. Itu masuk dalam aspek kedewasaan yang nanti mestinya tidak akan begitu. Kita bisa lebih jernih kalau memang kita udah setuju ya dengan pacarnya itu dan anak kita malah yang emosian mau putus itu. Kita mungkin bisa mendukung untuk tidak putus bahwa kalau kamu nggak boleh juga punya harapan terlalu tinggi. Kamu bandingkan dia dengan papa. Kamu boleh membandingkan dia dengan papa dalam arti ke depan gitu ya. Target goal kamu adalah kamu berdua bertumbuh menjadi seperti papa dan mama. Jadi kita bawa anak-anak untuk lebih realistis dan tadi pola pikirnya ya. Kalau pola pikirnya udah benar nanti anak kan akhirnya dapat wisdomnya tadi juga. Benar juga ya. Papa sekarang udah 60 tahun gitu ya. Ya
tanya apa aja ngerti, dan solusinya ngerti gitu ya. Gimana nggak ngerti, pengalamannya banyak gitu ya. Tapi kalau informasi ya tadi kita kalah ahli menggunakan gadget. Tapi soal wisdom, nah itu biar nanti kan menurut saya anak akan tahu gimana yang sebenarnya. Ya, Tuhan memberkati.